Shalom keluarga damai, kita berjumpa kembali di dalam Sapaan Damai Sejahtera 24 Maret 2023 yang juga merupakan hari ke-27 dari rangkaian Prapaskah kita. Mari saat ini bersama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan Allah yang hakim yang adil, Tuhan kami percaya, kami anak-anak Tuhan sungguh kami dapat berpengharapan di dalam Engkau ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah kami yang penuh dengan kuasa, kasih dan juga keadilan. Tuhan saat ini biarlah di dalam kehidupan ini kami sungguh merasakan kekuatan yang dari Tuhan melalui firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang boleh menjadi sumber pengharapan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami membuka hati kami untuk dipenuhi dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Wahyu 11 ayat 15 hingga 19. LAI memberikan judul Sangkakala yang ke-7, nyanyian puji-pujian para tua-tua. Lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarah-Mu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat. Demikianlah bacaan firman kita pada hari ini. Keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan, tidak bisa kita pungkiri keadaan dunia kita pada saat ini dipenuhi dengan segala macam kejahatan, kekerasan, penindasan, penganiayaan, ketidakadilan seringkali mewarnai berita-berita informasi di televisi. Keluarga damai, hal ini tentunya menjadi sebuah dunia yang bertolak belakang dengan harapan kita. Setiap manusia pada umumnya akan menginginkan keadaan yang baik, aman, tentram, penuh dengan damai sejahtera. Seperti di dalam doa Bapa kami, di mana kita seringkali berdoa, datanglah kerajaan-Mu. Permohonan ini sebenarnya merupakan harapan yang berisi akan hadirnya pemerintahan Allah yang kekal dan juga adil. Keluarga damai, penglihatan Yohanes di dalam bacaan kita pada hari ini sebenarnya menjawab harapan umat manusia, umat Tuhan dan juga gereja pada masa itu. Gereja pada masa itu mengalami penganiayaan, mengalami ketidakadilan yang dilakukan oleh Kaisar Nero. Gereja juga menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Ada berita kemenangan yang dikumandangkan di surga. Kerajaan-kerajaan dunia menjadi milik Allah dan Kristus Yesus akan memerintah secara mutlak sebagai Raja yang berkuasa untuk selama-lamanya, seperti yang tertulis di dalam ayat 15. Allah berkuasa atas dunia yang diciptakannya, dan manusia diberi tanggung jawab untuk memerintah di dunia. Akan tetapi pada saatnya nanti kekuasaan manusia itu akan berakhir dan diambil oleh Allah yang berkuasa mutlak atas pemerintahan dunia. Keluarga damai, Yohanes mendorong agar umat Tuhan, gereja, percaya bahwa Yesus Kristus yang diurapi menjadi Raja akan memerintah dengan adil. Yesus akan menjadi hakim yang adil, yang menghakimi orang-orang mati dan yang hidup sesuai perbuatan mereka di dunia. Dalam keadilannya, Dia akan memberikan upah kepada hamba-hambanya, nabi-nabi, orang-orang kudus, atau mereka yang takut akan nama-Nya, baik itu orang-orang kecil maupun orang-orang besar. Dan Dia akan menghukum orang-orang yang membinasakan bumi
atau orang-orang yang melakukan kejahatan, kekerasan di dalam ayat yang ke-18. Segala ketidakadilan di dunia pasti akan berakhir, karena Tuhan sendiri yang adil itu akan datang untuk memerintah dunia miliknya ini. Karena itu, keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Mungkin kita seringkali merasakan begitu banyak penderitaan, begitu banyak ketidakadilan yang kita alami karena orang-orang yang fasik yang ada di sekitar kita. Bahkan ketika kita berusaha hidup sebagai anak Tuhan, kita menyatakan kebenaran, kita dihimpit oleh penindasan, oleh kekerasan, bahkan hidup kita terasa tidak adil, padahal kita sedang memperjuangkan hal yang benar. Keluarga damai, bagi Anda yang sekarang sedang mengalami atau merasakan hal-hal seperti itu, janganlah berputus asa. Percayalah, firman Tuhan sendiri yang menyatakan bahwa ada pengharapan yang pasti, bahwa pada waktunya nanti, kebenaran itu akan dinyatakan oleh Tuhan kita. Tuhan kita yang adil, itulah yang akan menyatakan, yang akan membela kita, menyatakan keadilannya bagi setiap kita, orang-orang yang setia dan percaya kepadanya. Karena itu, keluarga damai, tetaplah menjadi orang-orang yang setia untuk berbuat adil, benar, dan taat hanya kepada Dia. Ingatlah bahwa Dia, Sang Raja yang adil, itu akan datang. Memang ketika tidak bisa dipungkiri, ketidakadilan di dalam kehidupan kita seringkali menyebabkan sebuah kesedihan dan luka yang demikian berat. Namun percayalah, segala ketidakadilan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah yang adil. Karena itu mohonlah kepada Tuhan agar kita menjadi orang-orang yang dikuatkan, dimampukan untuk tetap berpengharapan akan mendapatkan keadilan yang dari Tuhan saja. Dan kita pun dimampukan untuk berlaku adil kepada sesama kita, mulai dari keluarga kita hingga kepada lingkungan di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang adil, Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Raja yang seperti Engkau, Tuhan, yang tidak hanya penuh dengan kasih tapi juga dengan keadilan. Tuhan, kami percaya untuk setiap kami anak-anak Tuhan, biarlah kami dimampukan untuk kami terus berpengharapan di dalam Engkau. Sekalipun di tengah dunia ini kami mengalami penderitaan, penganiayaan Tuhan, ketika kami berjuang untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan. Tapi kami percaya pada waktunya nanti Tuhanlah yang akan membela kami, Tuhanlah yang akan menyatakan keadilan bagi kami, Tuhan. Dan kami juga menjadi orang-orang yang dimampukan untuk kami pun juga memancarkan kasih Tuhan, keadilan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami saat ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.